Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kesalahan-kesalahan daripada muazzin di bulan Ramadan. Kenapa ini perlu untuk saya sampaikan? Ini sebagai pengingat saja buat kita semuanya. Jangan sampai kita melakukannya. Jangan sampai kita keliru di dalam hal-hal ini. Namun sebelum itu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dari awal sampai akhir nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu mengisi Ramadan dengan hal-hal yang baik insyaallah ta'ala. Baik sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang muazzin adalah bagaimana dia betul-betul mengetahui waktu daripada sholat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena memang seorang muazzin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muazzinu mu'taman, al imanu dhamin wal muazzinu mu'taman. Seorang imam itu sebagai penjamin akan kesempurnaan, keabsahan daripada sholat berjamaah itu sendiri. Sedangkan seorang muazzin adalah dipercaya, artinya dipercaya untuk dapat mengumandangkan azan pada waktunya. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita Allah berikan kemudahan ya dengan adanya waktu pakai menggunakan jam, maka ini sudah sangat dimudahkan, berbeda dengan di zaman sahabat atau salafus soleh terdahulu. Harus betul-betul tahu kapan matahari atau fajar terbit, kemudian kapan matahari tenggelam, tergelincir dan seterusnya. Allah mudahkan kita sekarang untuk mengetahui kapan waktu sholat itu. Nah, oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk paham, untuk mengetahui jadwal waktu sholat. Lebih-lebih di bulan puasa ini, ya, jangan sampai kemuliaan yang Allah sudah berikan kepada para muazzin dengan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah bimbingan kepada para imam, waghfir lil muazzinin, dan berikan ampunan kepada para muazzin. Ini jangan sampai hilang begitu saja, diganti dengan dosa karena kita salah ya di saat mengumandangkan azan. Nah, yang paling khusus adalah azan subuh dan azan maghrib, ya. Azan subuh jangan sampai telat daripada jadwal waktu subuhnya, karena nanti boleh jadi akan membatalkan puasa orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mendengar azan kita. Dan jangan sampai azan maghribnya kecepatan. Nah, ini teman-teman sekalian yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, yaitu di saat kita berbuka puasa apa yang harus dilakukan. Ya, ini mungkin sering terjadi bagi para muazzinin, ya, atau hal-hal ini juga perlu untuk kita ingatkan mana yang harus kita dahulukan, kita yang berbuka atau mengumandangkan azan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat berbuka itu sendiri selama waktunya sudah masuk, maka dianjurkan untuk kita menyegerakan berbuka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, ya, umat itu akan selalu di dalam kebaikan ma'ajjalul fitr, selama dia menyegerakan untuk berbuka. Artinya ketika sudah masuk waktu berbukanya. Nah, sekarang mana yang kita akan pilih? Kita azan dulu atau berbuka dulu? Ya, kalau menurut Al-Fakir, saya pribadi, kita mendahulukan hak orang lain itu jauh lebih utama dibandingkan dengan kita mendahulukan hak kita sendiri. Artinya, ketika waktu
sholat atau waktu maghrib, waktu berbuka itu sudah datang, sudah tiba, maka kita segerakan untuk mengumandangkan azan. Jangan kita tunda, ya, hanya karena kita yang berbuka. Untuk azannya sendiri kita jangan terlalu memaksakan, ya. Dalam artian kalau suara kita belum fit betul, ya jangan terlalu kita paksakan untuk menggunakan nada yang tertinggi, tidak. Ya, kita gunakan yang sewajarnya. Ya, di video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, ya, ada beberapa contoh azan yang mungkin bisa kita gunakan ketika berbuka, seperti itu, ya. Jadi kembali ke poin yang tadi, kita azan dulu, kemudian nanti selesai azan baru kita berbuka. Ya, berbukanya mungkin tidak usah berat-berat, ya, dengan sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kurma, kita berbuka dengan kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, maka cukup dengan air putih. Nah, ini sebagai takjil, sebagai pembuka di awal. Jadi seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, hal-hal yang mungkin sifatnya adalah pengingat juga, ya. Mari kita berusaha untuk menata niat kita, kembali mentajdid, memperbaharui niat kita. Masya Allah, Allah berikan kemudahan, Allah memberikan kehormatan untuk kita kumandangkan azan, untuk kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran bagi para a'immah. Maka ini harusnya kita gunakan sebaik-baik mungkin. Kita perbaharui niat kita, jangan sampai ada riya, sum'ah di situ. Ya, betul, kita harus kumandangkan azan itu sebaik-baiknya, tapi kita harus tetap menjaga, ya, mengevaluasi niat kita sendiri dengan kita memperbanyak doa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat beruntung apabila ada orang mendapatkan hidayah melalui wasilah daripada suara kita. Masya Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, banyak orang yang secara spiritualnya itu sangat meningkat, ya. Maka kita gunakan suara kita ini sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan insyaallah ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi alfi khair. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita memperbanyak ibadah untuk diri kita, ibadah bersama keluarga kita, dan ibadah-ibadah kita secara sosial dengan masyarakat dan orang-orang yang kita cintai. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.